Oke, saya lanjutkan. Masih kelihatan ya presentasinya? Suaranya masih Pak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk Zoom itu kompatibel dengan semua perangkat. Kalau Google Meet juga sama kompatibel dengan semua perangkat, baik HP, tab dan sebagainya. Malah Meet juga kompatibel karena tidak perlu install. Sedangkan CloudX ini, mohon maaf, ini karena bulan puasa kayaknya agak terat. CloudX tidak semua HP bisa diinstal karena dia harus install aplikasi. Tapi ya sebagian besar bisa. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan sosmed, yang saya bahas hanya Facebook, WhatsApp, dan lain. Meskipun banyak sekali sosmed yang lainnya. Tapi yang paling umum, paling banyak kita pergunakan adalah 3 ini. Facebook, itu memang bisa tampilkan audio video. WhatsApp juga demikian. Lain juga sama. Tapi untuk Facebook, kita tidak bisa merekam. Beda dengan WhatsApp, kita bisa merekam. Dan lain juga tidak bisa kita rekam. Kemudian Facebook tidak bisa video call, dengan lain juga tidak bisa, hanya WhatsApp yang bisa video call, dan sekarang WhatsApp sudah ditambah ya, kapasitas video call-nya bisa 8 orang secara bersamaan, bukan 4 lagi. Jadi bisa kita update WhatsApp kita, jadi untuk video call 8 orang. Kemudian komunikasi, misalnya tulisan, dan semuanya bisa menampilkan tulisan dan audio. Nah, WhatsApp bisa menampilkan semua. Untuk mengkomunikasi atau chattingnya bisa menggunakan audio. Tapi kalau Line dan Facebook hanya dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang bagaimana untuk strategi menghemat kuota? Pertama, gunakan aplikasi yang bisa gratis. Misalnya dengan meet.malahyati.ac.id dengan menggunakan kartu Indosat. Tanya pada mahasiswa, kita sarankan dia membeli kartu perdana, tidak perlu mengisi banyak-banyak, mungkin isi 10.000 apa 15.000. Langsung kita menggunakan meet.malahyati.ac.id. Ini bisa untuk 100 orang. Kemudian, atau kita sarankan kepada mahasiswa untuk menggunakan free wifi yang ada di sekitar kita. Para dosen, persilahkan juga bisa dari kampus ya. Jadi kalau sedang ada jadwal kuliah, datang ke kampus menggunakan free wifi di kampus. Kalau di kabupaten-kabupaten biasanya kantor-kantor Pemda sudah menyediakan free wifi gratis. Ada yang kabupaten sudah sampai di kecamatan. Kalau nggak salah di Tulang Bawang itu sudah sampai di kecamatan-kecamatan sudah ada wifi gratis. Kemudian menggunakan aplikasi yang kombinasi. Metode yang ketiga, antara website, gunakan yang gratis untuk sharing bahan ajar, atau juga pada saat kalau kita hanya diskusi tulisan, kalau dibutuhkan komunikasi langsung, bisa menggunakan video call. Misalnya untuk absen. Absen, kita menggunakan video call melalui WhatsApp. Untuk tahu bahwa yang ngomong itu si mahasiswa yang bersangkutan betul, bukan kawannya yang mengabsenkan. Karena kadang kalau absen tulisan, bisa saja kawannya yang mengetik, mahasiswanya tidak ikut. Nah, kombinasi penyampaian materi daring, yang pertama saya coba sampaikan dengan menggunakan blog. Yang free-free saja, kita menggunakan blog dan menggunakan Google Sites. Menggunakan blog, kita siapkan materi ajar dalam bentuk PowerPoint atau PPTX, PPT atau PPTX. Kemudian kita save materi ajar tadi dari PowerPoint, kita save, di bawahnya kita rubah settingnya menjadi setting PNG atau JPEG dalam bentuk picture. Sehingga nanti dia akan tersimpan dalam bentuk foto satu-satu. Kalau kita mempunyai 40 slide atau 30 slide, maka semuanya akan tersimpan dalam bentuk foto satu-satu. Kemudian upload format picture itu ke blog. Maka akan tampil seperti tadi di awal, saya sudah berikan contohnya, tampil di blog dengan menggunakan picture.
Kemudian kita bisa mengetik narasi tambahan untuk penjelasan dari masing-masing slide yang kita tampilkan untuk lebih memudahkan mahasiswa memberikan pengertian. Bisa kita sisipkan video yang kita sisipkan linknya. Videonya kita upload di YouTube atau di website lainnya atau di hosting. Hingga kita bisa sisipkan linknya untuk mahasiswa bisa mendownload dan bisa menonton kemudian. Nah, ini akan sangat ringan sekali dan sangat sedikit memakan kuota. Asal waktu kita membuat slide dengan PowerPoint, jangan terlalu banyak warna, gambar-gambar yang rumit, nah terlalu banyak warna, terlalu banyak gambar, itu juga memperbesar byte. Akibatnya juga memperberat dan memperbesar kuota. Kemudian setelah kita bagikan dan selanjutnya pada jamnya waktu kita mau diskusi, maka kita lakukan absensi. Saran saya gunakan video call. Tapi seandainya yang menggunakan chatting juga boleh, yang menulis absen, ketik nama masing-masing. Hanya kalau menggunakan video call kan kita untuk melihat apakah betul mahasiswanya hadir atau kawannya yang mengisi. Dan kemudian website yang sudah kita buat tadi, blog tadi, kita sharing, kita bagikan melalui WhatsApp. Untuk mahasiswa nanti langsung mulai. Atau selanjutnya kita juga bisa sharing materi. Sharing materi kita kirim bisa melalui tadi linknya yang atau materinya langsung kita sisipkan di WhatsApp. Jadi materinya kita, kalau materi dalam bentuk PowerPoint atau dokumen Word dan sebagainya, itu bisa kita sisipkan kita kirim melalui WhatsApp, sehingga mahasiswa bisa kita beri waktu 30 sampai 60 menit untuk mempelajari materi tersebut. Dia bisa mematikan internetnya, kemudian dia nanti mengaktifkan lagi WA-nya dan baru dia membaca pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari dosen. Ini kalau kita akan menggunakan WhatsApp. Kenapa selalu penting, biarpun menggunakan website maupun WhatsApp, kita harus memberikan kuis, pertanyaan-pertanyaan, adalah untuk melihat daya serap terhadap materi yang kita sajikan. Bisa saja materi yang disajikan kurang bisa diserap oleh mahasiswa karena penjelasannya mungkin kurang dan sebagainya. Dan mahasiswa tidak mau bertanya biasanya. Nah, yang kedua, di samping menggunakan blog kombinasi tadi dengan WhatsApp, kita bisa menggunakan Google Sites yang free. Yang pertama, dibuat dulu. Kita harus membuat Google Sites-nya, dan itu sudah disediakan di Google ya, di aplikasi Google. Kita pertama harus membuat. Kemudian kita menyiapkan materi ajar, nanti materi ajar di Google juga sudah menyiapkan hosting tempat menyimpan file yang gratis dengan menggunakan Google Drive. Bagi para dosen kan semua sudah dibuatkan email Malahyati Acid. Kalau menggunakan email Malahyati Acid itu Google Drive-nya kapasitasnya sangat besar. Kita bisa menyimpan file sampai 30 GB. Jadi sangat besar sekali dengan menggunakan email yang Malahyati Acid. Tolong manfaatkan itu karena itu email premium. Jadi fasilitas yang diberikan juga lebih dibanding Anda menggunakan Gmail. Kalau Anda menggunakan Gmail hanya dapat kapasitas kalau nggak salah hanya 10 GB kalau nggak salah. Kemudian kita siapkan materi ajar tadi dalam bentuk PowerPoint yang nanti kita upload di Google Drive, kita simpan di Google Drive. Kenapa? Karena dengan menggunakan Google Site, menggunakan situs Google ini, maka filenya bisa kita sisipkan dari Google Drive. Ini kelebihan Google Sites dari Blogger. Jadi kalau di Google pakai situs Google ini, Anda bisa langsung mensisipkan baik itu video, baik itu PowerPoint, baik itu Excel atau Word dari Drive langsung nanti akan tampil langsung di
situs Google kita. Nah, pada halaman situs yang kita buat, lakukan insert file dari drive. Ini semua yang poin nomor 2 ini sudah saya buatkan video tutorialnya yang bisa Anda download di YouTube. Nanti linknya akan saya kirim di akhir ini melalui WA. Kemudian kita sama dengan menggunakan blog, kita bisa mengetik narasi tambahan sesuai kebutuhan untuk penjelasan, bisa mensisipkan video atau hanya linknya saja, atau langsung menampilkan di website kita dengan di-linkkan dengan YouTube. Tapi karena ini bukan perangkat Vicon, video conference, maka kita tetap, saran saya gunakan absensi dengan menggunakan video call dari WA satu persatu untuk melihat siapa yang hadir. Syukur-syukur juga dalam pertanyaan kita kirim dari WA dan kita melihat dia ngirim. Nah, demikian penjelasan atau sharing materi dari saya. Memang sangat singkat karena saya baru kemarin sempat buat ini presentasinya. Tapi masih banyak, kita bisa berdiskusi. Namun karena ini pesertanya cukup banyak, maka untuk diskusi kali ini saya sarankan diketik dulu di chatting. Jadi ketik dulu di chatting, kemudian nanti baru kita, nanti setelah saya anukan, saya akan panggil. Jadi untuk yang baru bergabung, ya mohon maaf, jadi materi memang sudah kita sampaikan, dan selanjutnya nanti Anda yang baru bergabung selesai saya presentasi ini, nanti bisa nonton dari YouTube-nya. Atau rekaman hari ini juga nanti akan saya share juga melalui YouTube, nanti akan saya kirim juga melalui WhatsApp linknya. Kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya, dicek ya. Silakan diketik dulu karena saya nggak bisa melihat kan, kalau terlalu sudah banyak ini pesertanya, ada 50-an orang, 42. Kami persilakan. Silakan diketik dulu lewat chat. Ini ada dari Angga Saputra, Farmasi, Pak. Assalamualaikum, Pak. Semoga Bapak dalam keadaan yang sehat. Saya ingin bertanya terkait absensi mahasiswa yang jumlahnya 60-an, misalnya, adakah alternatif? Karena kalau di video call susah. Ya, ini ada pertanyaan dari Angga Saputra Yasir. Bagaimana kalau menggunakan Vicon susah dengan jumlah mahasiswa yang 60-an? Kalau dia menggunakan, alternatifnya adalah kita buat melalui menggunakan website mahasiswa untuk mempelajari materinya, dan kemudian untuk absen, tadi pertanyaan masalah absensi, kalau dia video call melalui WA juga susah, maka kalau yang demikian bisa kita buat sebentar saja melalui Vicon. Kalau memungkinkan sinyalnya, kita aktifkan Vicon. Mungkin Vicon hanya butuh, kalau absensi, kalau serentak, itu hanya butuh waktu mungkin 5 menit atau 10 menit paling banyak, itu sudah menghemat waktu. Setelah itu kita matikan, kita tutup, lanjutkan lagi dengan WhatsApp. Pada prinsipnya, itu hanya sebagai untuk memantapkan aja, untuk meyakinkan kita bahwa yang hadir itu, mahasiswa itu hadir. Karena pengalaman saya, kebetulan saya sejak dari tahun 2012 sudah memberikan e-learning ini,
itu sering mahasiswa itu titip kawannya yang menjawab, mengabsen hadir, kemudian menjawab kuisnya juga kawannya, kalau tidak menggunakan tidak tampak wajahnya pada saat itu. Nah, jadi bisa kita aktifkan. Bu Emi mau presentasi apa? Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi strateginya memang kalau kita sudah yakin tidak perlu melihat wajahnya, oke silahkan, kita punya trik-triknya, dia tertulis juga bisa. Atau menggunakan WA-nya masing-masing. Di WA group dia mengetik. Mudah-mudahan dengan dia mengetik di WA group itu akan kita juga bisa membantu meyakini bahwa yang bersangkutan lah yang nulis. Demikian jawaban saya untuk Mas Angga Saputra dari Farmasi. Silahkan kalau ada yang lain. Bu Emi mau nampilkan apa, Bu? Mau presentasi apa, Bu Emi? Halo, halo, Bu Emi, mana Bu Emi? Bu Emi teknik? Bu Emi, suaranya mana? Tolong Bu Emi diturunkan anunya, presentasinya. Saya akan lanjutkan lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan satu pembuatan Google Sites atau situs Google. Bu Emi? Bu Emi, tolong presentasinya di stop dulu kalau memang tidak sengaja kepencet. Bu Emi di mana ini? Suaranya nggak ada. Bu Emi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak, sebelum Bu Emu nyambung, Pak. Iya ya. Ada pertanyaan sedikit, Pak. Oh ya, saya kan selama ini menggunakan Google Classroom. Iya, iya. Kemudian memang untuk mengecek apakah mahasiswa itu betul-betul standby atau tidak, memang saya gunakan yang kemarin menggunakan Zoom kan itu. Jadi saya tanya satu persatu ini pada kemana dan lain-lain, sehingga saya bisa tahu masing-masing itu, Pak. Nah, berkaitan dengan tugas-tugas yang saya berikan setiap hari kan gitu loh ya, itu kan kebanyakan karena saya banyak di manajemen kan, tulisannya itu kan semuanya adalah naratif kan gitu lah. Kak, ya, bisa nggak Pak program Google Classroom itu kita mencari keyword-keywordnya, seperti kalau word itu kita tanya misalnya salah PHBS, ada nggak jawaban itu gitu, seperti itu Pak. Jadi kita mudah per paragrafnya itu mencari keyword-keywordnya itu bisa nggak Pak? Kalau sudah di Google Classroom-nya ya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya Pak ya? Dari buatnya, kalau dibuat bisa. Oh iya, iya karena kan, iya ya Pak. Masih ada lagi Pak Sam? Iya ya, maksud saya kan untuk mempercepat mengkoreksi itu kira-kira ada atau enggak gitu. Maksud saya seperti itu. Kalau memang tidak ada ya sudah, memang terpaksa harus membaca per paragraf gitu. Iya.
Betul. Iya, iya. Harus baca paragraf. Iya, 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 gitu ya. Ya, sementara itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak Sam. Masih ada lagi? Bu Emi, tolong. Bu Emi, ini Bu Emi ini siapa yang sampai takutnya orang lain ini. Bu Emi. Ya, di stop aja ya. Bisa di sini kan? Hah? Kan di ini kan, di apa? Chat ini tadi masih mana tadi? Nah, di sini kan. Kita cari Emi. Ini kan? Ya, fokus. Oh iya, yang presentasinya ya benar. Yang atas sana. Ini kan? Oh udah. Oh udah ya, udah habis. Oke, terima kasih Bu Emi sudah diselesaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pembuatan situs Google atau yang kita kenal dengan Google Sites. Dah, enggak menu, enggak muncul menu yang bawah. Ini dia. Muncul? Oke. Pembuatan situs dengan Google Sites. Google Sites adalah situs yang disediakan oleh Google untuk memudahkan para pemula di mana pembuatannya sama dengan blogger. Kalau Anda yang sudah terutama nih FKM, kebidanan, dan beberapa di kedokteran yang sudah familiar dengan menggunakan blogger, membuat blog, ini prinsipnya hampir mirip. Dan kita harus memiliki email Google. Selanjutnya kita buka email Google, maka muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, di sini ada titik 9. Nah, di sini menu-menu dari Google ada. Kalau ini kita klik titik 9, maka kita cari menu, ada tulisan sites. Jadi tulisan sites. Tapi kalau kita belum pernah menggunakan sites, maka di menu ini biasanya belum tampil. Untuk menampilkan, maka nanti di bagian paling bawah ada namanya lainnya. Tetap klik titik 9 ini, cari di paling bawah ada lainnya. Maka kita klik di lainnya, baru kita cari di situ akan banyak sekali. Ada puluhan menu Google, dan kita cari yang sites. Begitu sudah ketemu menu site-nya, maka kita klik. Jadi kita klik sites dan kita pilih buat baru atau new kalau kita masih menggunakan bahasa Inggris, new sites atau buat baru. Nah, setelah kita klik baru, maka akan muncul tampilan seperti dalam layar ini. Nah, dalam tampilan ini sudah tampilan satu halaman web atau website kita. Maaf Pak Farid. Ya, ya. Halo. Ya, halo. Yang muncul ini Bapak, paparannya nggak terlihat. Oh, masa? Iya, di HP saya. Tuh. Kok ada yang tampak, ada yang tampak? Hah? Bentar. Bisa nampak Pak Samino? Ada. Oh iya, saya tuh Pak Farid tadi ini nampaknya. Saya juga Ada. Ada Pak, ada. Oh, Ada. Jangan ditutup memang. Kalau fotonya Pak Sam di pin nih ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tampilan di dalam layar ini, inilah tampilan situs Google. Ada tulisan di kiri atas, situs tanpa judul. Nah, situs tanpa judul ini bisa langsung kita klik di sini, kita ganti, kita ketik dengan nama kita. Misalnya kalau punya saya ketik dengan Ahmad Farid. Nah, kemudian setelah kita ganti judulnya dengan nama kita, maka dia akan ganti tulisannya. Ini masih saya ketik dengan diganti nama kita.
Kemudian di tengah ada judul halaman. Judul halaman ini kita ganti dengan beranda. Maksudnya ini menjadi halaman depan dari website kita. Biasanya halaman depan ini berisi profil atau kurikulum vitae atau informasi-informasi penting tentang apa kelebihan kita, keahlian kita di bidang apa, atau karya-karya tulis kita apa saja, dan ini nanti muncul di halaman depan. Ini setelah kita ganti beranda, maka tampilan website kita untuk page yang pertama adalah seperti ini. Di kiri atas sudah ditulis, ini masih ditulis diganti nama kita, tapi diganti dengan nama Anda semua. Kemudian yang tadi tulisan halaman menjadi beranda. Nah, sudah muncul. Nah, halaman beranda ini tadi kan bisa kita isi sebagai profil atau kurikulum vitae kita atau segala informasi yang penting kita sampaikan ke publik. Menu-menunya itu ada di sebelah kanan. Kalau kita akan menyisipkan kotak teks, ada kotak teks. Kalau kita mau menyisipkan foto, kita klik gambar. Kalau kita mau menyisipkan drive, maka kita bisa drive. Di bawah ini kalau diklik nanti menunya banyak. Kemudian kita bisa mengatur tata letak antara foto dengan tulisan dan sebagainya. Apakah 1 kolom, apa 2 kolom, apa 3 kolom, itu bisa kita atur. Sematkan ini adalah untuk kalau kita membuat form, untuk form komunikasi, pertanyaan, misalnya penelitian sekarang kan kita arahkan juga online, dengan kita membuat form-form sehingga memudahkan untuk mengisi kuesioner pada responden. Kita sisipkan di website kita ini. Nah, selanjutnya kita perlu membuat halaman baru. Jadi di samping halaman depan ini, kita perlu membuat halaman baru. Caranya kita klik di atas bagian tengah itu ada namanya tulisan halaman. Tadi ada sisipkan, ada halaman, sebelah kanan ada tema. Nah, halaman ini kita klik, kemudian kita klik tanda tambah di bawah. Kita klik tanda tambah di bawah, maka akan otomatis menampilkan halaman baru. Nah, dia akan muncul kotak dialog atau dialog box seperti ini. Dia ada tulisan halaman baru, nama. Kita diminta mengisi nama halaman baru kita. Isilah dengan nama mata kuliah yang akan kita berikan. Karena nanti menu ini akan muncul, jadi memudahkan mahasiswa untuk mencari, oh mata kuliah sekarang kuliah. Kemudian seorang dosen mengajar 3 atau 4 mata kuliah, maka memudahkan nanti si mahasiswa mencari. Untuk 1 mata kuliah, usahakan dibuat dalam 1 halaman. Kita ketik nama mata kuliah kita di sini. Jadi kalau sudah diketik mata kuliah, maka akan muncul, kita ketik nama mata kuliah, nanti akan mata kuliahnya akan muncul sendiri. Selanjutnya, kalau kita akan menggunakan halaman yang baru tersebut, sebelum kita lanjutkan, maka kita buka lagi email kita. Kita buka halaman email kita, kembali lagi kita cari di titik 9, menu di kanan atas, di email di Gmail kita, itu di halaman atau Malahyati Akid, ada titik 9 di atas, maka kita klik cari menu drive. Namanya kita drive itu adalah hosting untuk menyimpan file-file kita. Nah, kemudian kita sudah menyiapkan materi ajar dalam bentuk PowerPoint, maka PowerPoint itu kita upload ke drive. Ya. Kita upload, nanti di drive ada menunya untuk ngupload. Jadi nanti Anda upload dulu ke sana. Setelah diupload, iya terima. Kemudian jangan lupa setelah selesai kita upload, maka kita rubah sharing settingnya. Merubah sharing setting
Itu nanti kalau di Google Drive itu ada menunya sendiri. Di Drive ini ada seperti ini gambar lingkaran terputus, gitu ya, oval, untuk lingkaran oval putus. Nanti begitu kita klik ada sharing setting. Nah, sharing settingnya ini kalau masih private biasanya harus kita rubah ke public. Kita rubah ke public atau ada anyone on the internet with this link can view. Siapa saja di internet ini yang punya linknya dia dapat melihat. Kenapa ini penting dirubah sharing settingnya? Karena nanti PowerPoint ini akan kita sharing melalui website kita dari situs Google tadi. Kalau tidak kita rubah, maka publik orang lain tidak bisa melihat. Dia hanya melihat kode-kode saja. Tapi kalau sudah kita rubah, maka orang lain bisa melihat. Langsung melihat PowerPoint-nya. Tapi dia tidak bisa mengedit. Dia hanya bisa merubah saja. Melihat saja, maaf. Tidak bisa mengedit, tidak bisa merubah-rubah. Jadi cukup aman. Nah, setelah kita selesai, kita rubah settingnya, kita kembali ke situs Google kita lagi, maka kita klik sisipkan di halaman atas sebelah kanan. Di atas ada menu 3 tadi, sisipkan halaman dan tema. Yang sisipkan kita klik lagi, maka di bawah, di kanan agak ke bawah sedikit, itu ada logo Drive, logo dan tulisan Drive. Nah, klik logo tulisan Drive itu, dia akan muncul menu langsung folder-folder kita di Drive. Seluruh folder-folder kita di Drive kita akan muncul, pilih di mana Anda tadi menyimpan PowerPoint Anda. Sebaiknya Anda buat satu PowerPoint khusus sesuai dengan mata kuliah untuk memudahkan mencari. Setelah ketemu, Anda klik dan kita sisipkan. Tak oke? Nanti akan muncul di website kita seperti ini. Gambar ini bisa kita perbesar dengan menarik, semua ada tanda-tanda titik-titik ini, bulat-bulatan. Bulat-bulatan ini bisa kita tarik. Kita bisa, ini sangat rectangle, bisa diperbesar. Supaya tampilan PowerPoint-nya cukup besar. Sehingga nanti memudahkan pembaca, kalau dia pakai HP, dia langsung bisa penuh satu halaman HP, bisa membaca. Nah, maka dia sudah selesai kita menampilkan. Tinggal kita perlu menambahkan mungkin judul. Kita buatkan judul, misalnya mata kuliah hari ini sesuai dengan PowerPoint-nya apa, tentang misalnya apa tadi Pak Samino, manajemen 1, itu manajemen ke-1. Nah, cara menyisipkan judul, kalimat, ini kita lihat menu di sebelah kanan ini. Ada disisipkan ini dia menu kotak teks. Nah, kotak teks ini kalau klik, dia akan muncul kotak, nanti yang bisa kita ketik di dalamnya. Sehingga kita bisa ketik, materi kuliah hari ini adalah tanggal sekian Mei 2020, adalah, ini kebetulan yang saya upload adalah Universitas Malahayati dalam menanggulangi COVID-19. Dan materi Anda tadi, manajemen 1, dan seterusnya. Ini juga penting, kita buatkan judulnya. Biasanya pada saat menyisipkan kotak teks, ini ada di bawah. Ini bisa Anda pindah-pindahkan sesuka Anda. Jadi Anda ini tadinya di bawah, kita pindahkan jadi di atas. Maka kita sudah punya satu halaman untuk kuliah. Nah, setelah selesai, kita klik publikasikan di kanan atas dengan latar belakang biru. Ini ada tulis publikasikan. Ini kita klik publikasikan, kita pilih publikasi, atau kita ragu-ragu nanti akan muncul menu pilihan, misalnya melihat situs yang dipublikasikan. Kita lihat situs yang dipublikasikan, maka akan muncul seperti ini. Tidak ada lagi menu-menu seperti di sebelumnya. Menu-menu ini sudah tidak ada lagi, kita muncul hanya halaman situs. Sehingga di halaman situs ini akan kelihatan ada menu di atas. Halaman muka yang berisi beranda, ada nemu mata kuliah. Mata kuliah ini tadi kan sudah diganti apa mata kuliah kita. Mata kuliah kita manajemen, kita ini sudah manajemen. Sehingga pada saat mahasiswa mengeklik manajemen, maka dia akan masuk ke halaman manajemen tadi. Nah, demikian ini tutorial singkat juga waktu tentang cara pembuatan situs. Sehingga Anda nanti kalau Anda banyak melakukan atau melatih membuat ini, jangan takut salah pada prinsipnya.
Karena kita untuk keterampilan ini jangan takut salah. Karena nanti itu bisa diperbaiki dan bisa dirubah-rubah sesuai dengan. Nah, demikian, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Presentasi saya yang kedua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk melalui chatting. Nanti saya persilahkan. Ini sama ya, nanti filenya dalam bentuk video sudah saya upload di YouTube yang akan bisa saya share, saya bagikan nanti linknya. Kami persilakan, kalau ada yang ingin tanya. Atau ada yang Halo, assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Samino Pak. Oh ya Pak Samino, ya silakan. Samino Pak. Ya silakan Pak Samino. Iya. Silakan Pak. Ya. Iya. Iya, setelah memperhatikan paparan Bapak yang terakhir tadi, itu kan yang dulu juga sudah pernah Bapak sampaikan, tetapi kan memang juga sudah kami tidak mempelajari lagi, jadi kami menerima juga masih agak-agak kesulitan kan gitu ya. Tetapi paparan ini slide-nya ada bisa diunduh nanti ya Pak ya? Ya. Iya. Ada videonya kan nanti. Ya, nanti kita pelajari lagi, kita coba karena kalau hanya melihat selintas ini kan juga khususnya kemampuan saya kan tidak mungkin kan gitu mengikuti tahapan-tahapan tadi kan gitu loh ya. Jadi maksud saya mohon nanti materinya ini di-share sehingga saya bisa mempelajari, mengulang lagi, mudah-mudahan bisa menerapkan gitu Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Samino. Oke, nanti saya share nanti melalui linknya saya bagikan lewat WA. Linknya sudah saya bagikan di dosen dan di akademik ya, di WA, di grup akademik dan grup dosen. Ya, terputus-putus Pak. Ya, sudah saya bagi link YouTube-nya. Sudah saya share melalui WA, WhatsApp. Nah, ditulis di sini. Di samping materi, nanti ini juga video conference kita hari ini juga nanti akan saya share melalui YouTube juga. Iya Pak, terima kasih Pak.
Saya juga share barusan di chat kita, di halaman chat ini, di halaman chat di Google Meet untuk linknya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin nanti minggu-minggu 1-2 minggu ke depan saya akan coba sharing lagi untuk khusus ujian dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, karena kayaknya kita ini UAS masih tetap menggunakan online ini, kayaknya masih dalam suasana pandemi. Jadi nada-nadanya situasi belajar di rumah ini masih terus ini sampai dengan akhir atau pertengahan Juni atau akhir Juni. Jadi saya perlu nanti akan share juga untuk kita melaksanakan ujian online dengan menggunakan beberapa aplikasi yang ada, yang kita miliki. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin atau ada yang ingin didiskusikan tentang masalah-masalah yang terkait akademik, tapi ya, terkait pembelajaran. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin pertemuan ini bisa kita akhiri. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk bisa meningkatkan kemajuan dan tetap menjaga mutu, khususnya kepada para mahasiswa kita sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang sudah kita harapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terakhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.